Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua menggelar perayaan hari ulang tahun ke-72 tahun di salah satu hotel di Kota Jayapura, Provinsi Papua belum lama ini. Dengan mengusung tema nasional, satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti, perayaan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, perwakilan BKKBN Provinsi Papua, ketua-ketua organisasi profesi, ketua pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua, dan tamu undangan. Perayaan diawali dengan doa syukur yang dibawakan oleh rohaniawan, dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya dan himne ibu. Dalam seluruh pelayanan kesehatan bagi ibu, bagi anak, keluarga di atas tanah ini. Orpa RRI selaku Ketua Panitia saat melaporkan kegiatan ini mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas bidan untuk melayani masyarakat. Tujuan penyelenggaraan HUT 3 kali bidan Indonesia yang ke-72. Tujuan khusus peningkatan kapasitas bidan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan KB dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, penguatan dan persatuan pendidikan anggota terhadap organisasi dalam wadah Ikatan Bidan Indonesia. Dionesia Priutami selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua saat membacakan sambutan Ketua Pengurus Pusat mengatakan bahwa sebagai organisasi profesi, IBI telah memiliki pengalaman dan capaian keberhasilan dalam melayani dan mengayomi bidan di Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia dan Hari Bidan International Day of the Midwife sebagai suatu organisasi profesi, IBI telah memiliki pengalaman dan capaian keberhasilan dalam melayani dan mengayomi bidan di Indonesia. Usia 72 tahun merupakan usia yang matang dan telah menghasilkan milestone atau tonggak sejarah yang perlu diperkuat dalam menyongsong masa depan yang berharapan dan anak-anak. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Robi Kayame SKM MKes mengatakan, IBI harus membangun sistem yang kuat, yang tua dan yang muda harus saling memberi support. IBI tidak bisa kerja sendiri-sendiri, semua butuh kesinambungan antara satu dengan yang lain. Kalau kerja sendiri-sendiri, uang banyak dikasih kemudian. Saya pikir mungkin sampai cek depan belakang, tapi masalahnya makin besar juga, kita tidak mampu. Uang banyak makin tidak, karena kerja sendiri-sendiri. Ini dalam rangka ini temanya tepat juga. Ya, satukan langkah, ini bangun sistem yang kuat. Yang kedua memberikan support. Kemudian kita tetap menurunkan KPI kita bersatu. Tanpa bersatu kita tidak bisa memajukan Papua.
Robi Kayame didampingi Ketua Pengurus Daerah bersama perwakilan BKKBN membuka secara resmi perayaan HUT Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua ke-72 dengan ditandai menabuh tifa. Sama-sama kita tifa ini sama-sama dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan membuka acara HUT 5 tahun ini yang ke-72 dan kegiatan POT pada Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Papua. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi Papua, sesepuh bidan dan para tamu undangan yang hadir. Ya, bidan memang ditugaskan ya oleh pemerintah bagaimana kita ini melakukan tugas-tugas sesuai dengan prosedur ya. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan target-target yang harus dilaksanakan, yang harus dicapai ya oleh bidan-bidan di manapun mereka bertugas, dan mereka itu bertugas diharapkan bekerja sesuai dengan prosedur seperti tadi yang saya sampaikan secara profesional ya, dan mereka ini tentunya harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada target-target itu harus dipenuhi, tapi dengan pelayanan yang betul-betul terstandar. Kami memang selalu berupaya bagaimana kita meningkatkan pengetahuan bidan, kemudian keterampilan bidan ya, dan tentunya juga sikapnya ya apa dengan melayani. Jadi kami dari Ikatan Bidan selalu memberikan update kepada mereka. Jadi ada pelatihan seperti midwifery audit yang nanti juga akan kami laksanakan setelah ulang tahun ini. Kami melakukan training of trainer. Jadi pelatihan untuk pelatih ya, yang nantinya mereka ini setelah dilatih mereka akan memberikan pelatihan kepada anggotanya di cabang masing-masing. Jadi kami kan di Papua ini ada 29 cabang. Jadi dari 29 cabang itu kita sudah mempunyai fasilitator sehingga bisa mengakses anggotanya secara lancar gitu. Beda kalau kami dari provinsi ya, untuk ke daerah pasti akan susah, transportasi susah ya, kalau kita online juga akses internet susah ya, biasa seperti itu. Maka dengan adanya teman-teman dari cabang dilatih itu nanti bisa mengakses anggotanya sampai di lapangan yang paling bawah. Untuk kematian kesakitan cukup tinggi, dan kematian ibu sudah di Papua itu 500, tapi sudah dicari. Untuk itu perlu kita support program peningkatan kesehatan ibu dan anak ya, kayak imunisasi. Kemudian masing-masing kabupaten kota juga bisa, pemerintah daerah bisa support dukungan pada pengurus bidu potensi untuk kabupaten kota supaya mereka sulit. Kemudian kegiatan ini hari kegiatan strategis di mana selain hari ulang tahun tapi mereka diisi untuk kegiatan TOT ya, training trader. Mereka melatih semua ini
yang bagus. Karena ilmu ini selalu berubah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu kami pemerintah Provinsi Papua mendukung program seperti ini terus ditingkatkan. Tidak hanya di sini tapi kabupaten kota. Dengan perubahan regulasi ini, negara lebih banyak di kabupaten kota. Saya harap teman-teman di kabupaten kota bisa mempersiapkan anggaran besar untuk bidan-bidan ini kemampuannya ditingkatkan. Saya dalam penampilan kinerjanya di lapangan lebih maksimal. Tidak hanya itu, tapi kita berkewajiban menjadikan sarana prasarana. Dari Kota Jayapura, Papua, Lani Jayapura Pos mengabarkan.